Bismillah, persaingan penjualan smartband di Indonesia kayaknya dikuasai dua brand ya, Huawei sama Xiaomi. Huawei udah rilis Band 11 dan 11 Pro, Xiaomi udah rilis Smartband 10 dan terakhir kemarin 10 Pro ya, yang harganya tembus 1 juta, sekitar 1,2 atau 1,3. Saya beli dengan diskon pun masih di 1,1, sementara Huawei Band 11 Pro atau 11 Pro ini harganya jauh lebih terjangkau di 899.000 ya, kalau nggak salah, karena saya belinya di harga termurahnya kemarin pas promo payday di 618.000. Nggak percaya kan bisa dapat harga segitu? Yes, Huawei kalau di payday sama di tanggal kembar itu paling rajin ikutan promo biasanya. Dan ini sudah aluminium si bodinya. Dan ada dua pilihan warna ya, yang hitam dengan strap karet dan yang hijau dengan strap nilon seperti ini. Teman-teman bisa simak untuk highlight fiturnya. Dia pakai layar AMOLED berdiagonal 1,62 inci, peak brightness hingga 2000 nits, kemudian ada 100 lebih workout mode-nya, dan bisa di pairing dengan Android dan iOS. Sudah ada positioning GNSS ya, ada enhanced sleep tracking juga, emotional well-being juga, apakah ada pengukuran jantung, aritmia atau lain nanti kita cek, dengan ketebalan bodinya di 9 mm saja ya. Jamak soalnya 8,99. Yuk kita buka dulu. Seperti ini dalamnya, langsung smartband-nya dikasih busa atau gabus biar bentuknya terjaga. Kita lepaskan stiker pelindung layarnya dan langsung tekan tombol powernya ya. Tombolnya harusnya ada di kanan, jadi yang ini bagian atasnya, betul. Tombolnya ada di kanan, Huawei langsung menyala logonya. Strapnya tidak terasa premium sih, si nilonnya lumayan aja, tapi bisa diganti tentu. Biasanya banyak yang jual strap buat smartbandnya Huawei ya. Ini pakai yang pengaitnya dua kayak gini, jadi kayaknya rada beda sama yang lain ya si strapnya. Kita akan lepaskan dulu strapnya, mudah sih lepas pasang strapnya, gampang banget. Dan seperti ini bentuknya. Tadinya awalnya saya malas beli karena bentuknya agak kotak, sebetulnya ada sudut-sudutnya. Kalau dipakai di tangan, kayaknya lebih enak yang membulat sudut-sudutnya. Makanya Xiaomi Smart Band biasanya lebih enak dipakai. Tapi kalau ngelihat harga, Huawei ini lebih menggoda sih. Kemudian kita akan coba pairing setelah ini. Harus pakai QR Code. Saya udah install Huawei Health di iPhone saya. Jadi buat teman-teman yang pakai iPhone, misalkan budgetnya belum nyampe buat beli Apple Watch yang termurah sekalipun, bisa pertimbangkan pakai Smart Band dulu. Ini layarnya lumayan lebar. Ini ada quick start guide dan juga kartu garansinya. Kita langsung login dulu di Huawei Health ya. Kita coba tambahkan dulu yuk. Ini QR code-nya. Sudah muncul ya. Jadi tinggal connect aja. Apakah ada konfirmasi di band-nya? Betul, ada. Dan kita kasih permission ke notification dari iPhone kita. Saya, bukan kita ya. Pairing successful. Buat location, allowance aja dulu. Tuh kan dapat VIP service. Ini buat ini sih, buat beberapa fitur kesehatan sama watch face yang eksklusif buat VIP. Bayar 3.000 untuk bulan pertama, nanti bulan selanjutnya bayar normal ya. Yang mana saya nggak tahu berapa, nggak dijelasin nih. Lalu saya akan lihat Huawei Health-nya. Jadi sebetulnya harga normal per bulannya 58.000, cuma dengan beli band ini kamu dapat promo diskon bulan pertama jadi 3.000 doang, selanjutnya 58.000 atau setahun 559.000. Dia mulai generate revenue, punya channel buat revenue stream Huawei dari situ juga ya, dari membership ternyata. Saya akan lihat dulu menu di aplikasi Huawei Health ini, pertama watch face-nya. Ya, ekosistem watch face Huawei memang udah lumayan jadi ya, udah banyak yang jualan, bikin watch face terus dijual di Huawei Health ini, makanya banyak tuh yang 5.900, 13.900, ada yang lebih mahal kah? Ada yang 19.900 ya. Kalau buat yang watch biasanya bisa lebih mahal lagi, dan ini nih, khusus band 11 dapat 1 bulan pertama 1.000, bulan selanjutnya 81.000. Oke, mahal sekali. Kita lihat aja yang gratisan dulu ya. Yang beneran free ya, bukan free buat VIP. VIP. Saya mau cari yang rada bagus dulu buat kita coba install satu ya. Buat si Smart Band ini, kita cari yang full color deh, biar kelihatan semua warnanya hidup menyala.
Oke, nih dia. Ini 0,57 MB. Butuh berapa lama buat selesai installnya? Bawaannya udah kece watch face-nya. Oke, tidak seinstan Xiaomi ya. Sip. Nah, teman-teman bisa simak warna dari layarnya. Ini kece banget sih asli layar AMOLED-nya ya. Kayak nggak ada jarak gitu dari kaca depan, dari sensor sentuhnya ke panel displaynya. Mantap sih kalau layarnya ya. Kemudian kita akan cek fitur-fitur lainnya dulu. Notification, alarm, find device, weather report, health monitoringnya seperti biasa. Ada Huawei True Sleep sudah ada. Kemudian SpO2, sleep breathing awareness. Ini ada nih sleep breathing awareness ya. Jadi kalau kamu punya sleep apnea harusnya ketahuan pakai band ini. Kemudian ada pulse wave arrhythmia analysis juga ada nih buat jantung ya. Kalau misalkan ada irama yang tidak reguler. Oke, buat measurementnya harus dipakai tentu saja. Ini sleep breathing awareness tadi buat sleep apnea. Lalu help, device setting, remind when disconnected, app management, wheelchair mode juga ada. Firmware update, sudah ada update buat firmware-nya 18,7 MB. Kita install dulu ya sebelum kita cek menu di Smart Band-nya. A few moments later. Sudah selesai update-nya, nanti kita coba pakai setelah kita lihat menu-menunya dulu ya. Ini seperti ini watch face, bukan bawaan sih tadi yang kita install. Kalau di swipe dari kiri ke kanan, ini ada kayak dashboardnya, bisa buat remote control, buat media player, kemudian ada weather hari ini dan juga kalender ya, schedule. Nanti kalau kamu kasih synchronize datanya mungkin muncul di situ. Kalau di swipe dari kanan ke kiri ada cards, activity record, kemudian ini masalah health, ini alarm, baterai, dan juga kalender lagi buat event. Nah ini buat workout. Lalu ada apa ini? Lunar Cycle Day. Oke, ini nggak bisa terus muter ke yang tadi ya, mentok begitu sampai kanan banget. Dan kalau di swipe dari atas ke bawah ada control center, baterainya 68% saat ini. Ada buat toggles, buat focus mode cepat ke situ, oke juga. Dan dari bawah ke atas ini buat notif atau pesan yang masuk ya. Kalau mau masuk ke menu lengkapnya, tekan aja tombol fisiknya sekali. Kalau tekan dan tahan biasanya buat power menu ya. Nah, seperti itu. Kalau tekan 2 kali, tidak ada shortcut. Dan kalau mau ganti watch face-nya, tekan dan tahan seperti biasa. Ini ada info power levelnya. Jadi ketahuan watch face mana yang bakal lebih ngabisin baterai, mana yang tidak. Yang paling bawah power levelnya 1. Ini masih 1 juga, 1. Ini tadi bisa di custom ya. Ini warnanya kalau nggak salah ya. Oh yes. Nih ada kombinasi warna yang sudah dipilihkan presetnya. Lalu functionnya bisa kamu ganti-ganti juga. Oke mantap. Watch face-nya customizable ya. Dan total watch face bawaannya yang galeri nggak usah kita hitung ya. Harus tambah foto dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 8 yang tadi saya install. Kita langsung lihat menu lengkapnya. Bentuknya seperti ini. Ini apa namanya kayak grid. Oh, ini nama hex grid. Yuk kita bikin list dulu. Ada workout record, workout status, activity record, emotional well-being, heart rate, pulse wave arrhythmia analysis, SpO2, sleep breathing awareness, cycle calendar buat cewek, breathing exercise, notification, music, remote shutter, weather, kalender, alarm, timer, stopwatch, flashlight pakai layar. Betul, pakai layar yang ini. Kalkulator, kompas ada nih dan dia sudah ke sini betul, utara. Oke, betul. Kemudian yang tidak ada barometer dan altimeter ya, sangat wajar karena ini sebuah smart band, termasuk tidak ada fungsi Bluetooth call, tidak ada mikrofon dan juga loudspeaker ya. Kalau yang butuh Bluetooth call biasanya harus cari di smartwatch. Smartwatch banyak kok sekarang yang udah 500 ribuan dan bisa fungsi Bluetooth call. Kemudian kalau di setting ini apakah ada always on display? Ada. Kemudian tap to wake juga bisa, tapi by default dia pakai raise to wake. Brightness-nya ada automatic brightness, tapi bukan di dalam menunya, tapi di bawahnya. Kalau di dalam ini buat ngatur levelnya aja. Bagus kalau udah automatic brightness, jadi ketika masuk dan keluar rumah,
indoor outdoor itu nggak usah disetting manual kecerahan layarnya ya. Workout setting, ada auto detect workout, bagus, mantap. Dia bisa mendetek walking, running, elliptical, and rower ya. Kemudian location service, oke, datanya valid buat 2 hari ke depan. Oke, sudah semua untuk menunya. Standar sih ya. Kayaknya memang Smart Band juga sekarang upgrade-nya udah gitu-gitu doang. Udah nggak terlalu banyak yang bisa di-upgrade dari fitur yang sudah ada di tahun sebelumnya. Makanya yang dibagusin mungkin desain, build quality, sama gedein layar sekarang ya. Banyak yang menyalahi kaidah layarnya yang makin lebar. Termasuk Xiaomi Smart Band 10 Pro itu terlalu besar, terlalu lebar menurut saya. Ya namanya Smart Band, pengennya kayak gelang aja. Kalau pengen yang besar kan ada smartwatch ya. Saya pakai Oppo Watch S untuk saat ini dan masih betah, susah digantikan karena dia bisa connect ke 2 smartphone sekaligus, iOS dan Android atau Android dan Android ya. Mantap kan? Lalu saya akan coba pakai di pergelangan tangan saya yang lingkarnya kalau saya ukur pakai meteran jahit itu di 16 cm ya. Yuk kita pakai. Ini biasanya nilon gini kalau habis dipakai berkeringat cepat bau ya. Kalau nggak dijemur, nggak dikeringin, dibiarkan basah lama kan mengendap si keringatnya di dalam. Jadi kalau ada yang bisa kasih tips gimana caranya strap nilon biar nggak bau walaupun dipakai berkeringat, boleh tulis di komentar ya. Teman-teman, kalau nonton ini jelang-jelang tanggal payday atau tanggal kembar, mending masukin dulu ke keranjang. Yes, saya taruh linknya dan juga produk YouTube Shoppingnya di video ini. Silahkan dicek, diklik, di-scan. Nanti pas jelang tanggal kembar, jelang payday, cek berkala deh ya, sehari 2 kali lah. Kapan dia muncul harga termurahnya, baik di Shopee, Topet, TikTok Shop, dan lain-lain ya. Ini sendiri saya beli di harga 618.000 seingat saya, 620.000. Udah sangat worth it, dan saya pun sudah menyimpannya di keranjang sangat lama sampai akhirnya memutuskan untuk check out. Pokoknya kalau tertarik jangan lupa cek link di deskripsi atau produk YouTube Shopping yang saya munculkan. Bisa di-pairing ke iPhone dan Android juga. Inilah dia Huawei Band 11 Pro. Layar AMOLED-nya kece banget. Kemudian penampakannya memang kotak seperti itu tapi jadi unik ya. Oke, sudah dengan penampakannya, kita tutup videonya. Hatur nuhun ya sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Alun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.